Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Media Marwanda Revitasari dengan NPM 211111351001. Saya adalah mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Adapun tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Lintas Budaya yang diampu oleh Bapak Yoga Ahmad Ramadan, SPSI, MPSI Psikolog. Sebelum saya membahas apa itu istilah emosi Schadenfreude, mungkin kalian sendiri pernah mengalami perasaan senang, gembira, bahagia saat kalian melihat ataupun mendengar orang lain sedang tertimpa musibah atau terkena masalah. Ya, pokoknya kena nasib buruk gitu. Nah, kok bisa ya kita merasakan hal tersebut dan juga apakah ini perasaan yang normal? Fenomena psikologis yang dikenal dengan nama Schadenfreude adalah sebuah pengalaman emosional yang sangat mungkin dialami setiap orang. Nama Schadenfreude berasal dari bahasa Jerman yang merupakan gabungan dari kata Schaden yang artinya kemalangan dan kata Freude yang artinya kebahagiaan. Singkatnya, Schadenfreude adalah perasaan puas saat melihat orang lain dalam keadaan susah. Schadenfreude muncul akibat reaksi negatif individu yang ditimbulkan dari kekhawatiran atas sesuatu, seperti tidak ingin kalah bersaing. Sehingga ketika yang terjadi adalah menang dalam bersaing dan melihat pesaing terpuruk, orang tersebut merasakan kepuasan lebih. Dengan kata lain, apabila prihatin adalah reaksi baik dari sisi emosional seseorang atas kemalangan orang lain, maka Schadenfreude adalah reaksi buruknya. Adapun contoh emosi Schadenfreude dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin pernah kamu alamin. Itu ketika kamu ngerasa senang saat teman sekelas kamu yang pintar, sering ngerjain tugas tepat waktu, yang pokoknya sering dibangga-banggakan sama guru kalian, ternyata kena omel. Atau kamu juga ngerasa senang ketika rekan kerja kamu yang berprestasi, yang sering dielu-elukan sama atasan kamu, kena omel juga. Atau hal-hal lainnya membuat kamu senang ketika orang di sekitar kamu itu kena masalah. Di beberapa negara, Schadenfreude memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Di dalam masyarakat Melanesia, tinggal di Nation Atoll, Papua Nugini, menyebut menertawakan rasa sakit orang lain dengan ben-benem. Meskipun mereka menyadari bahwa hal itu tidak pantas, mereka tetap melakukannya. Dengan cara yang tidak wajar, mereka mengejek atau menertawakan saingannya meskipun saingannya ini sudah meninggal, dan menggali mayatnya untuk diambil sisa tulang betulangnya untuk diporak-porandakan di sekitar desa. Nah, kedua, ada istilah di dalam bahasa Perancis yaitu jeu maligne, yang artinya kesenangan yang mengerikan dalam penderitaan orang lain, seperti mengatakan hal-hal yang buruk dan tidak menyenangkan tentang seseorang atau mengkritik seseorang secara tidak adil. Di dalam bahasa Denmark, ada istilah skadefreude yang artinya senang dengan kemalangan orang lain. Lalu yang terakhir, di dalam bahasa Belanda, ada istilah leedvermaak yang terbentuk dari dua kata, leed yang berarti suffering, yaitu menderita, dan kata vermaak yang berarti entertainment, yaitu terhibur. Nah, berbagai istilah tersebut merupakan terminologi khusus yang memiliki arti kesenangan atas kemalangan orang atau kelompok lain akibat dari seseorang atau kelompok itu mengalami devaluasi karena gagal melakukan introspeksi diri. Adapun faktor pembentuk emosi Schadenfreude. Menurut buku Introduction to Schadenfreude yang ditulis oleh Wilco W. Van Dijk dan temannya Jeff W. Oeckert, ada 3 alasan utama yang mendasari munculnya emosi Schadenfreude ini. Pertama, ada faktor deservingness atau kelayakan. Maksudnya hal yang pantas gitu. Contohnya, kita pasti pernah sih nonton FTV di salah satu TV nasional Indonesia tentang suami istri yang suaminya ini selingkuh dari istrinya. Kita sebagai perempuan maupun laki-laki yang nonton FTV ini pasti ngerasa kesel. Nah,
Kita berpikir kenapa sih suaminya ini kejam banget, dan biasanya muncul si selingkuhan atau yang biasa kita sebut pelakor. Pelakornya ini biasanya juga bikin kita kesel kuadrat. Nah, di akhir cerita dari FTV tersebut kan biasanya si pelakor dan suaminya ini kayak kena karma buruk gitu guys. Misalnya ketabrak lah atau usahanya bangkrut. Nah, kita sebagai penonton pasti ngerasa senang banget atas kemalangan dari dua orang yang jahat tadi. Nah, faktor inilah yang merupakan sebuah contoh dari pembentuk emosi Schadenfreude yang disebabkan karena deservingness atau hal yang layak. Intinya, penderitaan yang didapatkan oleh suami dan selingkuhannya adalah hal yang pantas baginya karena telah melakukan kejahatan-kejahatan yang membuat istri pertamanya sedih. Lalu faktor kedua ada rasa iri. Orang yang mengalami rasa iri biasanya dia cenderung berharap rezeki yang dimiliki orang lain itu lenyap. Atau ketika kenikmatan yang rezekinya orang lain miliki itu yang dia iriin ini benar-benar hilang, dia ngerasa senang. Wah, ini orang akhirnya dia nggak juara lagi. Dia ngerasa senang. Nah, kesenangannya inilah faktor pembentuk emosi Schadenfreude yang disebabkan oleh rasa iri. Yang ketiga ada self-enhancement atau peningkatan diri. Self-enhancement ini adalah sikap di mana memandang diri sendiri itu lebih baik daripada orang lain. Biasanya self-enhancement ini digunakan sebagai untuk memainkan self-esteem seseorang supaya tetap merasa percaya diri. Contoh Schadenfreude yang disebabkan oleh self-enhancement adalah ketika kita ikut dalam proyek atau kegiatan dengan banyak orang dan ternyata kamu ngelihat rekan kerja kamu yang berpenampilan lebih baik daripada kamu. Mulai atasan sampai bawahan, sepatu, dan juga gadget yang mereka gunakan berada di atas level kamu. Di situ kamu ngerasa kayak minder, gak percaya diri. Tapi gak lama setelah itu, kamu melihat ada rekan kerja yang lain yang memakai yang berpenampilan di bawah kamu, yang kamu merasanya kayak gak sebagus kamu gitu. Nah, saat kamu melihat orang lain itu yang penampilannya di bawah kamu ngerasa senang dan percaya diri lagi. Serta kamu berpikir kamu bukanlah satu-satunya orang yang berpenampilan paling jelek di situ. Inilah contoh Schadenfreude yang muncul akibat self-enhancement. Walaupun Schadenfreude adalah hal yang wajar, apabila terlalu sering dirasakan juga bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Seperti pada sebuah penelitian dari Emory University yang menyatakan jika terlalu sering atau mudah merasakan senang saat orang lain susah, bisa menunjukkan adanya kecenderungan psikopatik yang menghalalkan segala cara dengan tanpa rasa menyesal membuat orang lain mendapatkan kemalangan. Nah, karena Schadenfreude bisa menjadi lebih berbahaya apabila terlalu sering dirasakan, ada baiknya kamu mencoba untuk menenangkan diri dan bersyukur atas semua pencapaian yang sudah kamu raih selama ini, walau belum sesuai kehendakmu. Di samping itu, kamu juga perlu memposisikan dirimu ketika menjadi mereka yang tertimpa kemalangan dan mengetahui ada orang yang menertawakanmu atau bahagia atas apa yang kamu alami. Pasti rasanya gak nyaman kan? Mari bersyukur dan tingkatkan rasa empati antar sesama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.